Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavus Sukacita. Kita bersyukur Tuhan membimbing dan menyertai kita ada di bulan yang baru ini. Marilah kita hidup dengan penuh sukacita dengan Tuhan dan mengalami apa yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau terus memberkati hidup kami. Kami bersyukur kami ada di bulan yang baru ini. Kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar mengawali bulan yang baru ini. Ketika kebenaran firman tersingkap bagi kami, maka kami percaya firman-Mu akan memberikan sukacita bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 2 Timotius pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kita ada di bulan yang baru. Saudara dan saya harus tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan kita harus terus hidup mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau firman Tuhan mengajar kita di hari ini, mengajak saudara dan saya untuk bagaimana kita hidup sebagai seorang prajurit Kristus. Karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup mempresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, baiklah kita menyatakan kalau Tuhan kita itu hidup, kalau Tuhan kita itu selalu melihat dan memperhatikan seluruh kehidupan kita. Saya percaya kalau kita dapat hidup menjadi seorang prajurit Kristus, maka saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekurangan dalam hidup ini. Kalau kita hidup sebagai seorang prajurit Kristus, maka kita tidak akan pernah mengalami kesusahan di tengah-tengah seluruh kehidupan kita. Karena sudah pasti kita akan hidup mempresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita. Paulus memberikan pernyataannya bagi kehidupan saudara dan saya ketika dia menyurat melalui kehidupan anak rohaninya Timotius. Dia mengajak Timotius untuk hidup menjadi seorang prajurit Kristus. Karena Paulus menyatakan kepada Timotius telah menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Paulus. Dia mengajak Timotius agar ajaran yang Timotius terima dari dia, hendaklah Timotius hidup sebagai seorang prajurit Kristus. Nah, pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, ini juga menjadi ajakan bagi setiap kita, saudara dan saya, untuk kita menjalani hari-hari hidup kita. Kalau kita mau mengalami kemenangan, kita mau hidup dengan tidak ditekan oleh apapun juga di dalam kehidupan kita, baiklah kita hidup menjadi seorang prajurit Kristus. Paulus memberikan beberapa hal bagi Timotius. Kalau Timotius ingin hidup menjadi seorang prajurit Kristus, saya percaya ini juga menjadi ajaran bagi kehidupan saudara dan saya. Dia katakan kepada Timotius, kalau Timotius ingin hidup menjadi seorang prajurit Kristus, ayatnya yang keempat dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya Paulus mau katakan kepada Timotius begini, kalau engkau mau menjadi seorang prajurit Kristus, maka yang harus engkau lakukan yang pertama adalah jangan pernah engkau berfokus dengan hal-hal pribadimu. Artinya apa yang kau makan, minum, pakai, apa yang kau ingin jalani dalam kehidupanmu, hendaklah itu tidak menjadi fokus perhatianmu. Tapi baiklah fokus perhatianmu yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh komandanmu. Kita tahu bahwa Yesus Kristus memberikan firman-firman-Nya bagi saudara dan saya. Kalau kita mau menjadi seorang prajurit Kristus yang baik, marilah kita hidup seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh memusingkan kehidupan kita dengan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Bukan berarti itu tidak penting dalam hidup kita. Memang penting, karena kalau kita tidak makan pasti kita mati. Tetapi biarlah itu tidak menjadi fokus kita sampai kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kita hidup bisa percaya kepada Tuhan, maka kita akan menjadi prajurit Kristus di dalam kehidupan kita.
Nah, pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak memusingkan hidup kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Seperti dikatakan dalam kitab Matius pada pasalnya yang ke-6, berbicara soal hal kekhawatiran. Orang yang khawatir di dalam hidupnya, dia tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidupnya. Orang yang khawatir dalam hidupnya, tandanya dia tidak percaya kepada siapa Allahnya. Nah, oleh karena itu kita ingin menjadi seorang prajurit Kristus. Yang pertama yang harus kita lakukan, jangan pernah pusingkan hidup kita dengan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Atau dikatakan memusingkan hidup dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan kita fokus kepada hal itu, tapi fokuslah kepada perkataan Tuhan. Fokuslah kepada janji-janji Tuhan. Percayalah kepada penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Yang kedua, Paulus katakan kepada anak Timotiusnya, belajar dari seorang olahragawan, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Untuk menjadi seorang prajurit Kristus, hidup di bawah komando, mengikuti aturan, itulah yang sangat penting. Makanya dia katakan seperti seorang olahragawan, dia akan berhasil dalam pertandingan kalau dia mengikuti aturan-aturan olahragawan. Saudara dan saya ingin menjadi seorang prajurit Kristus yang berhasil. Mari kita belajar tunduk kepada apa yang Allah perintahkan bagi kita. Lakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan itu dalam hidup kita, maka saya percaya kita akan berhasil dalam pertandingan di dunia ini. Artinya kita tidak akan pernah menjadi orang yang lemah, tapi kita akan kuat karena Tuhan, karena firman-Nya yang ada di dalam kehidupan kita. Itulah juga disaksikan oleh Paulus. Dia katakan bahwa ketika dia berpegang kepada Injil, maka ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang ingin menyerang dia sekalipun terbelenggu, tapi Injil itu tidak terbelenggu di dalam kehidupannya. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu hari-hari hidup kita ke depan bukan tambah mudah, hari-hari hidup ke depan tetap tambah sulit bagi kita. Mari kita hidup pada perintah Tuhan, aturan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan itu dalam hidup saudara. Itu yang membuat saudara dan saya bisa hidup sebagai seorang prajurit Kristus. Yang ketiga, Paulus mengajar kepada anak rohaninya Timotius. Dia katakan ayatnya yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dia katakan kepada anak rohaninya Timotius, dia katakan yang ketiga, kalau Timotius ingin menjadi seorang prajurit Kristus yang baik, maka dia harus sebagai seorang petani yang bekerja keras supaya dia bisa mendapatkan hasil. Artinya, saudara dan saya, untuk menjadi seorang prajurit Kristus, kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang santai-santai, yang artinya yang penting masuk gereja, yang penting pegang Alkitab, yang penting menghafal ayat, yang penting menduduki jabatan-jabatan di dalam gereja, atau yang penting saudara mendapat posisi-posisi yang baik di dalam gereja. Tidak itu saudara, itu bukan menjadi jaminan untuk saudara dan saya hidup menjadi seorang prajurit Kristus. Tetapi bagaimana saudara dan saya mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita selalu berusaha untuk mau memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Kita mau untuk mengalami apa yang telah Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Kehidupan yang sungguh-sungguh itulah yang membuat saudara dan saya akan mampu hidup menjadi seorang prajurit Kristus. Makanya Paulus katakan, Timotius, kalau engkau melakukan hal-hal ini di dalam hidupmu, Allah akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, di hari-hari perjalanan hidup kita, kita semakin hidup mengenal Tuhan, hidup pada apa yang diperintahkan Tuhan, hidup melakukan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, maka saya percaya saudara, Tuhan akan memberikan pengertian dan pengetahuan kepada saudara dan saya untuk menjalani hari-hari hidup kita dengan penuh baik dan berkemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita memasuki bulan yang baru ini. Bangun hidup saudara terus kepada Tuhan. Percaya Dia sanggup menolong saudara. Apapun susahmu, apapun masalahmu, apapun hambatanmu, lihat Dia Tuhan yang selalu bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup menjadi prajurit Kristus,
berarti kita berdiri untuk menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan dan tidak lemah sedikit pun dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Di bulan yang baru ini Bapa, kami bersyukur firman-Mu menuntun kami. Kami ingin hidup menjadi seorang prajurit Kristus. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar kami melakukan apa yang dikatakan, 3 hal yang diberikan bagi kami. Itu yang memampukan kami untuk hidup menjadi seorang prajurit Kristus. Sehingga kami tidak menandakan atau tidak menyatakan hidup kami sebagai orang Kristen yang lemah. Kami tidak menyatakan hidup kami sebagai orang Kristen yang cepat berputus asa. Tapi kami akan hidup sebagai prajurit Kristus yang berkemenangan. Inilah kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus hidup mempresentasikan Tuhan melalui hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.